Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku pengujikan saya. Perkenalkan, nama saya Leli Maritu Hasibuan. Saya sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 1 Barumun, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 9223411590. Di mana pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya telah melaksanakan praktik UKIN saya yang bertempat di SMA Negeri 1 Barumun. Seluruhnya siap, gerak, berdiri. Kepada ibu guru kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk. Oke, selamat siang. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke, ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Oke, berarti sehat semua ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari adalah berkah dan mudah nanti Anda pahami. Oke, silakan, siapa yang bersedia memimpin doanya? Oke, silakan Ferdi. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu atas nama Ferdi. Oke, silakan duduk, Nak. Ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada atau tidak sih? Oke, berarti hadir semua ya? Oke, tetap jaga kesehatan kita, Nak, supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita, terutama kegiatan belajar. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi, silakan kita mengamati video yang berisi tentang motivasi. Ini adalah supaya motivasi belajar kalian nanti meningkat, Nak. Supaya nanti motivasi belajar kalian, oh saya nggak mau belajar, untuk apa sih belajar? Ya kan? Jadi di sini nanti ada gambaran tentang apa sih pentingnya motivasi itu, Nak. Apa sih pentingnya belajar itu? Ya kan? Oke, silakan kita simak video berikut. Belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo berbahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu nggak banget akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Oke, yang Anda lakukan yang mana? Menghindari penderitaan atau yang kedua? Apa tadi yang kedua? Mendapatkan kebahagiaan. Anda pilih yang mana? Menghindari penderitaan atau mendapatkan kebahagiaan? Mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara Anda mendapatkan kebahagiaan? Harus belajar. Kalau Anda ingin bahagia, berarti kuncinya adalah Anda harus belajar. Kalau Anda sudah belajar, nanti ilmu Anda akan ada. Kalau ilmu Anda sudah ada, berarti nanti bagaimana? Mampukah kamu nanti mewujudkan semua keinginan Anda? Mampu kan? Anda pengen bekerja di sebuah perusahaan yang Anda inginkan. Kalau ilmumu tidak ada, bisa nggak masuk? Sementara itu adalah keinginan Anda. Kalau tercapai keinginan kami itu berarti kamu nanti senang atau bahagia? Atau sedih? Atau biasa saja?
Kalau kau bisa masuk ke perusahaan yang Anda inginkan, bahagia atau gimana? Bahagia. Oke, berarti adalah kuncinya dari diri kita sendiri. Bagaimana cara Anda menjemput kebahagiaan tersebut, nak? Salah satunya adalah dengan giat belajar. Oke, selanjutnya. Ada yang setuju kita main ice breaking? Setuju. Kita main ice breakingnya apa? Menggunakan game atau menggunakan gerakan-gerakan yang macam yang ini? Apa menurut kalian? Gerakan. Ada gerakan. Kalau game berarti enggak. Kita pakai berarti yang main gerakan. Oke. Silakan kita siap. Oke, terima kasih. Berarti kalau setelah melakukan ice breaking gerakan yang tadi, semangat kan belajarnya? Oke, udah siap kita masuk ke materi? Oke, kalau udah siap masuk ke materi, silakan dulu periksa dulu kelengkapan belajar kalian. Udah ada semuanya? Ada? Udah lengkap semuanya? Oke, silakanlah dulu luruskan ini mejanya. Biar kelas kalian cantik dipandang, indah dipandang. Luruskan mejanya. Ada nggak sampah di situ? Ada. Oke, kalau bersihkan kelasnya kita nyaman belajarnya. Kalau rapi kelasnya kita betah di kelas ini. Oke, materi kita minggu yang lalu membahas apa? Indeks harga, inflasi, serta berarti indeks harga, inflasi, permintaan, sama penawaran uang. Oke, yang 4 pertanyaan ini, yang 4 poin ini, siapa yang masih ingat, nak? Yang pertama, indeks harga, siapa dulu? Yang pertama, siapa? Oke, silakan Jamila. Suatu ukuran statistik atau untuk menyatakan suatu perubahan uang yang terjadi dari satu periode ke periode yang lain. Oke, coba beri tepuk tangannya, nak. Oke, luar biasa. Yang selanjutnya, setelah ini indeks harga, inflasi siapa yang dapat? Inflasi. Oke. See you apa? Walida Sapna, silakan Walida. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang berlangsung terus-menerus. Oke, adanya kenaikan barang atau jasa yang secara terus-menerus. Contohnya, hari ini kita membeli barang masih segini. Contohnya Anda membeli bedak Anda. Apa bedak Anda, nak? Apa bedak Anda? MS Glow lah ibaratnya. Anda membelinya adalah masih 350-an ya kan? Tiba-tiba besoknya 2 hari yang lalu Anda membeli 350-an. Tiba-tiba besoknya udah jadi 500.000. Tiba-tiba terjadi kenaikan harga. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai apa ya? Permintaan uang. Permintaan uang. Oke, ada? Siapa? Oke, silakan Suci. Baiklah, permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau pas daripada mewujudkan kekayaan dalam bentuk lain seperti tanah, emas, atau surat-surat berharga. Oke, di situ ada kemauan masyarakat untuk lebih memiliki uang daripada kekayaan bidang lainnya. Contohnya, daripada dia memiliki emas, dia lebih memilih untuk memegang uang ini. Alasannya apa? Kenapa masyarakat lebih memilih uang daripada emas ataupun harta-harta kekayaan lainnya? Seperti contohnya, ada tanah kalian, ada lahan kalian berupa tanah, kebun. Kenapa orang masyarakat lebih gitu? Karena uang mempunyai banyak manfaat daripada kekayaan. Oke, uang lebih memiliki banyak manfaat daripada hal yang lain. Salah satu contohnya alasannya kenapa masyarakat lebih memilih uang.
Itu adalah karena masyarakat lebih mudah melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan uang. Coba kalau kita bertransaksi dengan menggunakan emas, berapa kali transaksi biar bisa kita mencapai tujuan kita? Berapa kali transaksi biar bisa kita membeli sesuatu yang kita inginkan? Ya kan, Nak? Oke, coba berikan tepuk tangan sama Suci. Oke, selanjutnya masih ada ya? Masih ada? Oke, selanjutnya adalah mengenai apa pertanyaannya? Tentang penawaran. Tadi permintaan udah. Siapa yang bisa menyampaikan bagaimana sih yang dimaksud dengan penawaran uang itu, Nak? Oke, si Pina. Oke, silakan Pina. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Penawaran uang juga dapat diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Oke, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di dalam valuta di dalam suatu masyarakat. Oke, luar biasa. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya, Nak? Kayak sekarang kita masuk ke materi tentang apa yang di depan? Oke, kita masuk ke materi tentang kebijakan moneter. Definisi dasarnya yang pertama adalah menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi di sini yang pertama kita bahas adalah kebijakan moneternya, Nak. Untuk kebijakan fiskalnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Nanti akan ada kalian menyajikan atau mempresentasikan dari kegiatan yang telah kalian lakukan nanti, Nak. Oke, lanjut. Oke, di sini ada IPK-nya dan tujuan pembelajarannya, Nak. IPK dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian nanti akan mampu menjelaskan sebetulnya bagaimana sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter itu, Nak. Dengan benar. Dengan penuh dengan percaya diri. Benar dan percaya diri. Yang kemudian adalah menganalisis tujuan kebijakan moneter. Apa saja sih, Nak? Sebenarnya kebijakan moneter itu ada berapa tujuan-tujuan dia? Nah, ini nanti akan kalian analisis. Ada berapa dia, untuk apa dia nanti tujuannya, untuk apa manfaatnya, ya kan? Yang ketiga adalah menganalisis instrumen. Apa saja alat atau instrumen yang digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter ini. Kalian harus mampu menganalisisnya dengan benar dan baik, secara percaya diri juga, Nak. Selanjutnya adalah mempresentasikan. Ini nanti setelah kalian mengamati ada beberapa video, akan kita buat kerja kelompok. Akan kita buat kerja kelompok dengan mendatangkan sebuah masalah. Kita menggunakan model pembelajaran adalah model problem based learning. Kita mengangkat sebuah masalah, Nak. Baru di situ nanti kalian akan pecahkan sesuai dengan materi yang kita bahas. Habis itu nanti baru kalian mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Setuju? Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini ada berapa aspek penilaian? Ada 3. Jadi nanti kriteria penilaian yang Ibu lakukan adalah ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Bagaimana nanti sikap Anda ketika mengikuti pembelajaran ini? Anda nanti mengajak teman Anda ribut atau bagaimana? Ya kan? Atau Anda di situ ikut aktif di situ? Oke, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Siapa sih yang menjawab ketika ada pertanyaan Ibu lemparkan? Atau siapa nanti di sini yang bertanya apa yang kurang dipahami, Nak? Itu nanti Ibu akan nilai juga. Oke? Jangan sungkan, jangan takut, jangan segan untuk bertanya. Karena itu adalah Anda mendapatkan nilai. Anda nanti akan mendapatkan poin. Paham? Siapkan pertanyaan Anda. Dan siapkan juga nanti jawaban Anda ketika nanti ada pertanyaan. Oke, selanjutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini adalah ketika nanti Anda menyajikan hasil diskusi Anda. Bagaimana hasilnya? Apa nanti kreativitas ataupun keterampilan yang Anda tampilkan pada saat presentasi. Oke, paham? Oke, coba amati, Nak. Itu ada tahun,
di tahun 2020 sama 2021. Coba, siapa yang dapat menyampaikan apa sih yang terdapat di dalam gambar itu? Siapa? Oke, Silpi. Oke. Pada tahun 2000, banyak barang yang bisa dibeli dengan uang Rp100.000. Sedangkan Oke. pada tahun 2021, hanya beberapa barang saja yang bisa dibeli dengan uang Rp100.000. Oke, luar biasa. Di situ sudah jelas ya, Nak. Pada tahun 2020 kita membeli barang dengan menggunakan 100.000 sudah dapat banyak barang, mendapatkan barang banyak ya kan. Kemudian menjelang ke tahun 2021, uang 100.000 banyak enggak barang yang kita dapatkan? Tidak. Selain dari contoh yang kita alami pada beberapa bulan yang lalu ketika terjadi kenaikan harga barang, contohnya cabai, minyak, ya kan? Contohnya lagi ibu ajak kalian, bulan berapa kita akan lebaran? Semangat nggak kalau kita lebaran? Ada di sini yang semangat, oh maunya lebaran aja ya biar uang saya banyak gitu. Hah? Pasti mendambakan, menginginkan, oh mudah-mudahan lebaran, kapan ya lebaran? Saya nggak tahan lagi mau menerima uang THR. Iya kan, apa Jainuddin? Iya kan? Oke, di situ Nak pada saat mau lebaran, ada nggak kenaikan harga yang terjadi? Ada. Kenapa terjadi kenaikan harga? Karena banyaknya barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, oleh karena itu sebagian pedagang menguntungkan dari hal tersebut dengan menaikkan harga barang. Dengan menaikkan harga barang. Kayak yang lain, siapa yang bisa Nak menambahkan jawabannya? Siapa? Hah? Pak Yupi? Karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Oke, yang lain. Oke, siapa Nak yang bisa menambahkan jawaban dari Suci sama Yupi? Oke, silakan Silpi. Karena banyaknya permintaan akan suatu barang, akan tetapi si pemasok tidak bisa memberikan barang secara banyak dan sehingga terjadinya inflasi. Oke, yang disampaikan si Silpi adalah karena banyaknya permintaan permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Akan tetapi barang yang dimiliki oleh si penjual tidak banyak sehingga dia menaikkan harganya. Oke, Ibu tambahkan lagi Nak. Pada saat menjelang lebaran, banyak enggak para pekerja-pekerja menerima uang? Ada THR enggak? THR, udah cair enggak THR kita macam yang PNS ya kan? Macam yang PNS, orang itu mendapatkan THR enggak? Berarti kalau mereka mendapatkan THR, banyak enggak uang mereka? Banyak enggak uang yang beredar Nak ke masyarakat? Berdasarkan banyaknya uang beredar ini ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat ataupun para penjual menaikkan harga. Berdasarkan apa? Oh, masyarakat sekarang sedang memiliki jumlah uang yang banyak. Saya harus menaikkan harga ini karena berapapun nanti saya tetapkan harganya, mereka mampu membelinya. Ya kan? Makanya terjadi kenaikan harga. Terjadi inflasi ketika masyarakat memiliki banyak uang. Berarti kalau kita memiliki banyak uang, berarti uang di dalam masyarakat itu jumlahnya beredar begitu cukup banyak. Begitu banyak jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat sehingga tergantung mereka mau menaikkan harga. Ya kan? Oke, bisa dipahami? Oke, jadi sebetulnya apa sih kebijakan moneter itu? Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Kebijakan moneter? Oke, Aswin. Oke, silakan Aswin. Kebijakan moneter adalah dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi, atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Oke, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi, ataupun menambah jumlah uang yang beredar. Tadi ada enggak jumlah uang yang beredar Ibu sampaikan? Nah, banyaknya jumlah uang yang beredar. Berarti itu adalah akan ditangani di dalam kebijakan moneter ini. Oke, sebelumnya kita akan mengamati suatu masalah ya. Suatu masalah karena kita akan melakukan kerja kelompok. Jadi kita akan mengamati masalah. Masalah ini nanti akan kita bahas. Masalah ini yang nanti akan Anda kerjakan ke dalam satu LKVD. Siap? Siap enggak, Nak? Oke, mari kita saksikan video berikut. Bagaimana biaya
Sekarang di pasar industri nggak lagi ada barang soalnya. Selain cabai, harga bawang merah pun mulai merangkak naik. Pedagang berharap harga cabai dan sayuran lainnya kembali ke harga normal agar dapat terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Di Kota Bandung, Jawa Barat, Suhendar TV One mengabarkan. Oke, dari video yang telah diamati, ada nggak nanti akibatnya atau dampaknya bagi kita? Ada kan? Oke, jadi kita bentuk kelompoknya ya. Kita mulai mengerjakan kerja kelompok. Silakan bentuk kelompoknya, cari tempat di mana yang Anda rasa nyaman. Oke, cari tempat yang Anda rasa nyaman untuk melakukan kerja kelompok dengan teman Anda. Oke, silakan bentuk kelompoknya hitungan 1 sampai 5. 1. Ini ada LKPD. Silakan ikuti petunjuk yang terdapat di dalam LKPD ya. Baca. Oke, aman? Oke, silakan dulu nak. Baca apa? Materinya di situ udah paham atau belum? Bisa nggak Anda jawab pertanyaannya? Bisa. Oke, sebelumnya nak. Sebelumnya mari kita simak. Halo? Halo? Macam udah pandai aja ngisinya ya. Belum ada penjelasan mengenai apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu, instrumennya apa saja, tujuannya apa saja, udah langsung mau mengerjakan. Ya kan? Oke, silakan untuk memperdalam materinya, nak. Mari kita simak video berikut. Guys, kalian pernah ada yang mikir kayak gini nggak? Di sekitar kita itu kan banyak sekali ya kasus kemiskinan, kemudian juga banyak terjadi pengangguran. Nah, kenapa Bank Indonesia itu nggak nyetak uang aja yang sebanyak-banyaknya biar rakyat lebih gampang untuk dapat uang? Ada nggak yang pernah mikir kayak gitu? Eits, nggak bisa gitu dong. Kalau uang dicetak sebanyak-banyaknya, terus kita megang uang yang banyak banget, hasilnya adalah kemampuan membeli kita tinggi dan barang yang kita butuhkan itu lebih mudah untuk berkurang. Nah, kalau uang banyak yang beredar, akan beresiko terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Nah, untuk itu harus ada yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, kebijakan moneter itu lebih berfokus dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Dan kita bisa bilang itu adalah peran dari kebijakan moneter. Dari peran kebijakan ini memiliki fungsi yang sepadan dengan tujuannya. Adapun fungsi kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, supaya uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, supaya harga makanan kesukaan kamu itu nggak naik. Kan nggak asik ya kalau harga cilok langganan kamu itu jadi lebih mahal. Ini ada nggak yang kurang paham tadi? Ada nggak yang kurang paham? Sebelum Ibu bertanya sama kalian, ada nggak yang kurang paham? Ada? Oke, siapa? Oke, silakan. Saya ingin bertanya tentang tujuan kebijakan moneter di bidang meningkatkan kesempatan kerja. Oke. Si atas nama siapa? Anggina Saputri. Atas nama Anggina Saputri bertanya mengenai di tujuan kebijakan moneternya itu ya. Mengenai apa? Meningkatkan kesempatan kerja. Oke, siapa yang bisa ini nak menjawabnya? Oke, silakan dia. Si dia walaupun jadi operator tetapi masih tetap aktif mengikuti pembelajaran ya. Oke, silakan dia. Jadi jawabannya adalah meningkatkan kesepakatan kerja. Itu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau
perekonomian. Contohnya, pendirian pabrik atau perusahaan baru akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif semakin luas. Oke, berikan tepuk tangannya, Nak. Jelas? Oke, kalau udah jelas, sudah paham, berarti bisalah dikerjakan LKPD-nya? Bisa, oke. Waktunya sebanyak 10 menit ya. Oke, silakan. Masih ingat kan masalah yang tadi? Oke, silakan. Yang kurang paham, Nak? Ada? Yang mana? Analisislah masalah yang terdapat di dalam video, kemudian berikan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut berdasarkan kebijakan moneter. Kebijakan mengatasi masalah tersebut berdasarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter kan bagaimana cara dia? Berdasarkan tujuan itu bagaimana? Berdasarkan yang telah Ibu jelaskan tadi. Kalau terjadi inflasi, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kebijakan moneter atau bank sentral? Masalah itu apa? Yang video yang terdapat di dalam tadi. Terjadinya inflasi, kenaikan harga. Oke. Berarti bagaimana solusinya berdasarkan kebijakan moneter ini? Ada yang kurang paham apa? Kelompok 5. Analisis hubungan antara masalah yang terdapat dalam video terhadap perekonomian negara Indonesia. Itu Kak, yang di dalam video itu kan Ibu tentang harga cabai Ya. yang meningkat. Jadi ini yang katanya kan pengaruh terhadap negara perekonomian negara Indonesia. Itu kan jadi perekonomian itu jadi menurun. Iyalah. Enggak. Kalau sudah, contohnya pernah kita kan mengalami harga cabai meningkat dari 40.000 ke 130 pun pernah. Itu Bu, bisa jadi kebijakan pemerintah nggak biar mata uang beredar itu nggak banyak. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya kebijakan pemerintah yang diwenangkan, yang dipercayakan ke bank sentral. Bank sentral yang ini memberikan kebijakan-kebijakan terhadap peredaran uang yang banyak atau peredaran uang yang sedikit. Itu adalah bank sentral yang mengaturnya, Nak. Jadi terhadap perekonomian Indonesia bagaimana kalau terjadi masalah yang terdapat di dalam video itu, apa yang terjadi? Contohnya kan kalau sudah terjadi kenaikan harga yang perekonomiannya rendah, berarti dia akan kesulitan nggak memenuhi kebutuhan hidupnya, Nak. Contohnya cabai. Membeli cabai mampu lagi nggak dia membelinya? Enggak kan? Kalau sudah tidak mampu, berarti pembelian barang terhadap cabai berkurang. Begitu juga yang penjual itu. Bisa nggak nanti dia menjualkan barangnya seperti semula, stabil kembali? Tidak kan? Tidak akan banyak lagi barang yang dia jualkan seperti sebelum terjadi inflasi. Berarti perekonomian negara Indonesia akan mengalami suatu masalah. Oke? Paham? Ada yang kurang paham? Ada sumber-sumber belajar kalian? Buku ya kan? Kalau kurang paham yang di buku silakan gunakan handphone Anda. Gunakan handphone Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Silvia Nur Hasibuan. Saya Endi Manuri Siregar. Oke. Dan rekan kami Fitriani Nasution, Desi Fatma, Farhania Putri Rahmana. Yang pertama, proyek kelompok utama yang dibahas dalam video tersebut. Topik utamanya itu harga kenaikan cabai yang melonjak tinggi dari harga Rp30.000 per kilo menjadi Rp100.000 per kilo. Kedua, analisislah hubungan antara masalah yang terdapat di dalam video terhadap perekonomian negara Indonesia. Hubungan antara masalah di dalam video terhadap perekonomian negara Indonesia adalah akan mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang akan membuat krisis ekonomi karena para pedagang di pasar tidak dapat menjual barang dagangannya dengan sempurna. Sebab masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena meningkatnya harga barang secara terus-menerus dan menyeluruh. Dari masalah di atas,
1. Uraikanlah topik utama yang dibahas dalam video tersebut, yaitu kenaikan harga cabai yang signifikan yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. 2. Analisislah hubungan antara masalah yang terdapat di dalam video terhadap perekonomian negara Indonesia, yaitu kenaikan harga cabai yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun drastis dan sulitnya masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 3. Analisislah masalah yang terdapat dalam video, kemudian berikan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut berdasarkan kebijakan moneter, yaitu dengan menjaga kestabilan harga. Yang kedua, menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jai. Nomor 4. Kenapa? Yang terjadi di dalam video tidak hanya terjadi Apa Jai ngantuk? Oh, sakit kepala. Anda sebagai salah satu masyarakat, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu dengan Oke, kelompok 5 apa? 4. dan mengurangi konsumsi cabai yang berlebihan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil presentasi yang kalian sampaikan tadi, ya kan? Di situ apa yang Anda amati di dalam video tersebut? Yang Anda amati adalah mengenai adanya masalah berupa kenaikan harga atau terjadi inflasi. Kemudian ada nggak pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia? Jelas ada dong ya kan nak? Jelas ada. Kalau sudah terjadi inflasi, berarti ada nanti kemampuan masyarakat dalam membeli barang itu akan terganggu. Kalau sudah terganggu, maka nanti akan terjadi perekonomian negara akan mengalami penurunan. Kita sekarang berada di bulan berapa? Bulan 12. Bentar lagi berarti kita akan tahun baru. Biasanya nak, biasanya pergantian tahun itu akan mengalami kenaikan harga. Ya kan? Itu akan mengalami kenaikan harga, baik harga minyak, harga cabai, harga ayam, harga-harga sembako lainnya ya. Oh, pokoknya harga-harga lah. Itu akan mengalami kenaikan. Harga rokok. Ada di sini yang merokok? Enggak ada. Oke. Itu kenapa Ibu minta solusi dari Anda? Biar Anda mampu nanti ketika terjadi inflasi sudah ada persiapan-persiapan Anda. Oke? Oke, silakan bentuk lagi seperti semula. Dari kegiatan materi kita ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang telah kalian bahas tadi, nak? Siapa yang dapat? Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita, yaitu dari pembelajaran yang kita pada hari ini dapat menyimpulkan apa itu kebijakan moneter, manfaat kebijakan moneter, dan dapat mengetahui apa saja penyebab terjadinya inflasi. Selain itu, kita dapat mengetahui kebijakan bank sentral untuk mengatasi banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat. Oke, luar biasa. Oke, yang dapat menambahkan yang lain, ada yang lain? Ada? Oke, silakan dia. Kesimpulan saya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ialah saya sebagai salah satu warga masyarakat dapat mengetahui beberapa kebijakan moneter dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya ialah inflasi. Ketika terjadi inflasi dan deflasi, Bank Sentral melakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi dan menunda jumlah uang yang beredar. Oke, luar biasa ya. Jadi, kebijakan moneter ini adalah tujuannya untuk menjaga stabilitas uang yang beredar. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk ke kuisis untuk melihat kemampuan pengetahuan Anda terhadap materi ini ya, nak. Oke. Kita saksikan ya. Siapa pemecahan rekornya?
suci dan ihsan. Oke. Luar biasa. Fisiknya kan ada nilainya. Dan nampak. Berdasarkan kegiatan ini, kegiatan presentasinya nak, kelompok 1 memperoleh nilai 98. Mana kelompok 1? Oke, luar biasa. Kelompok 2 memperoleh nilai 96. Mana kelompok 2? Oke, tingkatkan lagi ya nak. Gak apa-apa, semangat lagi. Berdasarkan kegiatan yang telah kita laksanakan ini nak, kegiatan pembelajaran kita ini, bagaimana yang Anda rasakan? Apakah Anda marah atau menangis? Tuh ini. Oh. Kemudian ini, wah gitu, smile. Kemudian suka, cinta. Anda cinta. Yang mana? Oke. Oke. Apa? Super. Oke, luar biasa. Semoga dengan kegiatan pembelajaran kita ini untuk kedepannya bisa lagi ditingkatkan nak, ya kan? Ini kan walaupun udah super menurut kalian, supaya kedepannya lagi ditingkatkan lagi kegiatan kita ini. Oke, terima kasih kepada kalian semua ya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita masuk ke materi lanjutan ini. Ini kan kebijakan moneter. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Apa sih perbedaan kebijakan moneter sama kebijakan fiskal? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Semoga dengan materi ini dapat kita memperoleh manfaatnya nak. Dengan ini kan kebijakan moneter. Dengan kita memperoleh ilmu dari kebijakan moneter ini, kita juga nanti sebagai masyarakat bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti contohnya deflasi, inflasi, ya kan nak? Tuh, oke. Jadi selanjutnya marilah kita berdoa. Siapa yang dapat memimpin doa nak? Siapa yang dapat memimpin doa? Oke, silakan Ferdi, pimpin doanya. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembalikan LKPD-nya.